Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan soal ASPD tahun 2025. Pada video kali ini kita akan membahas soal terbaru dari TPM kedua Literasi Bahasa Indonesia tingkat SMP yang berasal dari kota Yogyakarta ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Soal yang pertama yang ditanyakan di soal ini adalah maksud kalimat ya. Maksud kalimat yang bercetak tebal pada teks di atas atau teks bacaan maksudnya seperti apa? Nah, kita lihat di sini pada teks bacaan. Teks bacaan ini membicarakan tentang Jogja yang menjadi kota favorit masyarakat Indonesia untuk berwisata. Nah, yang ditekankan adalah di kalimat yang bertebal atau bercetak tebal ya. Terakhir Januari 2025, Yogyakarta mengukuhkan posisi sebagai destinasi paling diminati di seluruh Indonesia. Nah, kalimat tersebut maknanya apa atau maksudnya apa? Kita lihat yang A. Penghargaan Kota Wisata 2025 diberikan kepada Kota Yogyakarta. Kalau yang A ini saya rasa kurang sesuai karena yang A ini tidak membicarakan tentang penghargaan, akan tetapi sebuah apresiasi untuk teks bacaannya ya. Kalau yang B, Yogyakarta menjadi destinasi wisata terbaik pada akhir Januari 2025. Nah, kalau kita lihat yang B ini saya rasa juga kurang tepat. Kenapa? Karena kalau dicetak tebal yang ini terakhir Januari 2025. Artinya makna ini bisa berlanjut ya. Berlanjut apa maksudnya? Berlanjut mungkin apresiasinya itu bisa berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Bisa di akhir Februari, akhir Maret, akhir April, dan seterusnya. Nah, kalau yang B ini ditekankan kalau destinasi wisatanya itu terbaik pada akhir Januari 2025 saja. Jadi, yang B ini kurang tepat juga. Kita lihat yang C. Masyarakat internasional menyukai Yogyakarta sebagai tempat wisata. Nah, ini juga kurang tepat ya, karena di sini yang ditekankan adalah masyarakat internasional. Sedangkan di teks bacaan itu lebih ditekankan kepada masyarakat Indonesia ya, atau dalam arti masyarakat nasional atau masyarakat lokal ya. Nah, di sini ada lagi nih, wisatawan lokal. Nah, otomatis jawaban yang paling tepat adalah yang D. Yogyakarta ditetapkan sebagai tempat wisata favorit pada Januari 2025. Nah, kalau kita cross check lagi di teks bacaan, pada awal bacaan di sini ditekankan kalau Yogyakarta sebagai kota favorit. Ya kan? Kota terfavorit. Jadi sinkron kan dengan maksud yang ada di opsi D. Jadi seperti itu jawabannya. Selanjutnya ke soal nomor 2. Mengapa penulis memaparkan informasi tentang tradisi padusan? Nah, kita diminta untuk mencari alasan yang tepat. Nah, kita ketahui di bagian teks bacaan yang ditekankan dalam bacaan ini membicarakan tentang padusan yang berasal dari kata adus dalam bahasa Jawa ya, yaitu tradisi mandi atau berendam di air dilakukan masyarakat Jawa pada 2 hari terakhir sebelum Ramadan. Oke. Dan tradisi ini merupakan akulturasi budaya Hindu, Buddha, dan animisme yang dipadukan dengan tradisi Jawa, bernapaskan ajaran Islam. Oke. Kemudian di paragraf kedua juga digambarkan tentang tradisi padusan itu hubungannya dengan masyarakat Jawa terhadap sesama leluhur dan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga tradisi ini bersifat umum dilakukan di daerah Jawa, tepatnya di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dan
Awalnya padusan ini dianggap sebagai sakral dan dilakukan sendiri, namun seiring perkembangan zaman dilakukan secara beramai-ramai. Jadi secara tidak langsung teks bacaan ini mendeskripsikan tentang padusan. Nah, kalau teks bacaan ini mengarah kepada sebuah teks deskripsi, artinya jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Mendeskripsikan filosofi padusan yang dilakukan masyarakat Jawa menjelang Ramadan. Kalau yang A itu dikatakan menguraikan tujuan, fungsi, dan manfaat setelah melakukan tradisi padusan. Nah, fungsi, tujuan, dan manfaat setelah melakukan padusan ini tidak dijelaskan di teks bacaan, jadi kurang tepat. Yang B, menginformasikan syarat dan langkah yang benar dalam melakukan tradisi padusan. Nah, ini juga kurang tepat. Tidak ada informasi yang membicarakan tentang langkah-langkahnya itu seperti apa. Kalau langkah-langkah berarti dia mengarah kepada teks prosedur. Ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan lain sebagainya. Yang C, menjelaskan nilai-nilai akulturasi berbagai budaya yang terkandung dalam tradisi padusan. Nah, ini juga tidak ada, ya. Walaupun disebutkan di atas ada informasi tentang akulturasi budaya, tetapi informasi nilai-nilai yang ada di dalamnya itu tidak dijelaskan secara spesifik. Ya, jadi kurang tepatnya di situ. Otomatis jawaban yang paling tepat adalah yang D. Berikutnya teman-teman, di sini ada cermati teks multimoda berikut ya. Jadi nomor 3 ini merupakan teks multimoda. Apa itu teks multimoda teman-teman? Teks multimoda itu adalah teks yang memuat dua informasi dengan karakteristik yang berbeda. Misalkan di sini ada informasi yang disampaikan dalam bentuk infografis dan satunya lagi informasi yang disampaikan dalam bentuk narasi atau teks. Ya, jadi ada dua informasi. Tapi ya tujuan yang ingin disampaikan itu sama, ya. Kita lihat pertanyaannya dulu. Pernyataan yang sesuai dengan teks multimoda tersebut adalah nomor berapa? Oke. Kita lihat ya teks infografisnya. Di sini infografisnya tentang kebutuhan batubara Indonesia agar pasokan listrik aman. 65% pembangkit listrik yang terdapat di Indonesia adalah PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap ya. Kemudian 11 juta ton jumlah volume batubara per bulan untuk menjaga pasokan listrik di seluruh sistem kelistrikan aman. 130 juta ton estimasi jumlah volume kebutuhan batubara per tahun harus disediakan pemerintah. Kemudian di sini juga ada informasi 16 juta ton jumlah volume cadangan batubara untuk hari operasional PLTU di atas 20 hari. Kemudian ada juga informasi 25% kewajiban pemenuhan pasar domestik atau DMO ekspor batubara. Oke. Kemudian kita lihat teksnya ya. Di teksnya ini membicarakan tentang kebijakan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM memastikan bahwa kebutuhan batubara dalam negeri dapat terpenuhi, ya kan? Nah, informasi itu tertuang dalam keputusan yaitu nomor 261 K/30/MEM/2019 tentang pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri tahun 2020. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang sesuai ya. Kita lihat nomor 1. Oke. Nomor 1 ini dikatakan kepastian pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri tertuang dalam keputusan Menteri Kepmen ESDM nomor 261 K/30/MEM/2019. Nah, ini ada tadi informasinya. Yaitu di bagian sini. Ya kan? Nih. Ada informasinya. Jadi nomor 1 ini dapat kita terima.
Sekarang nomor 2, estimasi jumlah volume kebutuhan batubara per tahun yang harus disediakan oleh pemerintah adalah sebanyak 103 juta ton. Nah, ini salah ya. Kalau kita lihat di infografisnya tadi, seharusnya 130 juta ton. Ya, jadi bukan 103. Jadi kurang tepat. Nomor 3, saat ini produksi batubara nasional dapat meningkat hingga 25%. 25% atau mencapai 4 kali lipat dari kebutuhan DMO. Nah, jika kita lihat di bagian sini ya, di informasi sini, saat ini DMO sebesar 25% tidak ada masalah. Bahkan jika DMO meningkat hingga 50% pun tidak akan menimbulkan masalah. Hal ini dikarenakan produksi batubara nasional saat ini mencapai 4 kali lipat dari kebutuhan DMO. Nah, informasi yang ada di teks dengan pernyataan nomor 3 ini sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena di sini di pernyataan nomor 3 ditekankan mencapai 4 kali lipat dari kebutuhan DMO. Sedangkan di teks narasi ditekankan kalau produksi batubara itu saat ini mencapai 4 kali lipat. Jadi dua hal yang berbeda ya. Mencapai dengan mencapai dengan hal yang sebenarnya itu sudah ditetapkan. Kalau yang di teks narasi ini sudah ditetapkan ya, mencapai 4 kali lipat. Sedangkan nomor 3 ini bisa berlanjut ya peningkatannya. Jadi saya rasa kurang tepat. Sekarang nomor 4, jumlah volume cadangan batubara untuk hari operasional HOP PLTU di atas 20 hari adalah sebanyak 16 juta ton. Oke, kita lihat di infografisnya tadi. Ada ya di sini 16 juta ton jumlah volume cadangan batubara untuk hari operasional di atas 20 hari. Jadi yang nomor 4 ini bisa. Otomatis jawabannya adalah yang B. Sekarang kita ke nomor 4 teman-teman. Yang ditanyakan adalah apa yang menyebabkan korban kecelakaan laut di pantai selatan lebih banyak daripada pantai di Indonesia? Oke, berarti kita diminta untuk mencari sebuah alasan di sini. Kita lihat di sini teks bacanya membicarakan tentang seluruh pantai selatan Yogyakarta memiliki rip current atau arus balik air laut. Arus ini terbentuk ketika gelombang laut yang datang ke pantai bergerak secara horizontal menekan ke arah daratan. Sementara itu, perbedaan kedalaman laut menciptakan tekanan lebih tinggi di beberapa titik. Ketika gelombang itu bertemu, terciptalah arus balik yang bergerak dengan cepat menuju laut lepas. Oke. Nah, masyarakat kurang paham tentang bahaya tersembunyi di balik keindahan laut. Nah, di sini. Jadi masyarakat kita itu kurang pengetahuan terkait dengan bahaya yang ada di laut tersebut. Mungkin di laut itu kelihatannya tenang, tapi sebenarnya area tersebut merupakan area yang paling berbahaya gitu ya. Nah, jika kita mengacu pada informasi itu, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik perihal bahaya yang terdapat di balik keindahan pantai. Selanjutnya teman-teman, ke soal nomor 5. Yang ditanyakan adalah kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut yang menyatakan hubungan perbandingan dan syarat adalah di nomor berapa. Kalau soal nomor ini, jawaban yang paling tepat itu menurut saya adalah yang D. Nomor 4 dan 5. 4 dan 7 ya. Nah, kalau nomor 4 di sini terdapat sebuah konjungsi yang menyatakan hubungan perbandingan, yaitu daripada. Ya, kalau nomor 7 menyatakan hubungan syarat, yaitu ditandai dengan konjungsi apabila. Ya. Berikutnya teman-teman, soal nomor 6. Berdasarkan kalimat-kalimat penjelas yang terdapat pada teks, kalimat utama teks tersebut adalah
Oke, kita lihat dulu ya, teksnya ini membicarakan tentang apa. Kalau teksnya ini membicarakan tentang tradisi ataupun sebuah informasi, biasanya itu kalimatnya itu berada di akhir atau bisa juga di awal sih sebenarnya. Kita lihat dulu ya. Kalimat pertamanya ini menekankan pada informasi tentang sekaten. Jadi sekaten merupakan perayaan tradisional yang digelar setiap tahun di Yogyakarta. Nah, tradisi ini diadakan untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga informasi tentang sekaten itu berlangsung selama seminggu di halaman Masjid Gede Kauman. Kemudian juga diinformasikan berbagai kegiatan menarik diselenggarakan dalam sekaten. Kemudian ciri-ciri khas sekaten juga disebutkan. Kemudian prosesnya itu juga dijelaskan di situ. Nah, di sini di akhir kalimat ada kata yang menekankan oleh karena itu, yang menandakan sebuah kesimpulan. Sekaten menjadi daya tarik wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Nah, karena di sini ada kata oleh karena itu dan menekankan informasi yang sifatnya umum, maka di sini adalah kalimat utamanya. Ya kan? Kalau kalimat utamanya ada di akhir, maka disebut kalimat induktif. Ya, jadi jangan terkecoh dengan kata merupakan pada awal kalimat ya. Nah, karena kita sudah ketemu kalimat utamanya, maka kita cari aja jawaban yang paling sesuai dengan kalimat utama, yaitu yang B. Nomor 7. Informasi penting tentang pakaian warna earth tones yang diperoleh dari teks tersebut adalah, nah, kita lihat di sini informasi teks bacaannya membicarakan tentang pakaian dengan warna earth tone semakin populer dalam dunia fashion saat ini ya. Warna earth tone meliputi coklat, hijau zaitun, dan krem yang terinspirasi dari warna alam. Oke. Warna ini memberikan kesan alami dan menenangkan. Banyak orang yang memilih pakaian warna ini karena mudah dipadu padankan dengan berbagai aksesoris. Pakaian warna earth tone ini dapat menciptakan tampilan yang elegan dan sederhana. Pakaian warna ini dapat dikenakan untuk acara resmi dan santai. Selain itu, warna pakaian ini bersifat timeless atau tidak terikat waktu. Nah, kita diminta untuk mencari informasi pentingnya. Jadi dari teks bacaan tadi kita sebenarnya sudah mengetahui di awal bacaan ya kan, bagian sini. Pakaian warna earth tone semakin populer dalam dunia fashion saat ini. Itu adalah informasi yang ingin ditekankan penulis dalam teks yang dibuat. Maka jawabannya adalah yang mana teman-teman? Yaitu yang A nih. Ya. Kalau yang B, pakaian warna earth tone dapat dikenakan untuk acara resmi. Nah, ini kurang lengkap. Kenapa? Karena di teks bacaan tidak hanya untuk acara resmi, ya kan? Tetapi juga ada santainya. Jadi kurang tepat nih. Yang C, orang memilih warna earth tone karena menyukai warna alam. Nah, ini salah juga, bukan menyukai ya, tetapi di sini terinspirasi. Jadi kurang tepat. Yang D, kesan alami dan menenangkan melekat pada warna earth tone. Nah, kalau yang D ini bukan informasi penting, tetapi ini adalah sebuah apa teman-teman? Alasan. Ya, jadi kurang tepat. 8 sekarang teman-teman. Di sini ada lagi teks multimoda ya. Informasinya tentang 5 penyakit mengintai selama musim hujan. Ada penyakit ispa, demam tifoid, demam berdarah, diare, dan leptospirosis ya. Kemudian di sini juga ada informasi musim hujan menyebabkan tubuh rentan terserang penyakit. Hal ini dikarenakan suhu udara lebih dingin daripada biasanya. Suhu udara dingin memudahkan virus berkembang biak dan berpindah tempat. Sementara itu, sistem kekebalan tubuh manusia juga bekerja lebih lemah
pada suhu yang dingin. Kondisi ini mengakibatkan virus lebih mudah terinfeksi tubuh manusia. Oleh karena itu, kita perlu menjaga daya tahan tubuh saat musim hujan agar tidak mudah terserang penyakit. Pertanyaannya, pernyataan fakta berdasarkan infografik tersebut adalah, nah, kita diminta untuk mencari fakta nih. Kita lihat yang pertama, demam tifoid disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Nah, apakah itu ada informasinya? Ya, kita lihat di sini infografisnya. Nah, ini ada nih. Ini demam tifoid disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi pada makanan dan minuman yang terkontaminasi. Jadi yang nomor 1 ini bisa kita terima. Nomor 2, kekebalan tubuh perlu dijaga saat suhu dingin. Nah, salah ya, bukan suhu dingin nih, tetapi saat musim hujan, ya kan? Tadi sudah ditekankan di teks bacaan tadi ada. Yang nomor 3, saat musim hujan kita perlu menjaga daya tahan tubuh. Nah, kalau yang nomor 3 ini bukan sebuah fakta, tetapi ini adalah asumsi. Kita perlu nih. Nah, itu masih asumsi ya. Nomor 4, diare meningkat saat banjir karena air bersih kurang. Nah, kita lihat di bagian diare tadi. Nah, ada ya informasinya ya. Hujan dan banjir faktor meningkatkan risiko terkena diare karena kurangnya akses air bersih. Atau tadi informasinya tadi adalah karena air bersih kurang. Ya, sama aja ya. Nomor 4. Otomatis jawabannya adalah yang 1 dan 4, yaitu B. 9 sekarang teman-teman. Yang ditanyakan adalah ringkasan artikel tersebut. Yang paling tepat adalah, nah di sini ada 2 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2. Kita lihat nih paragraf 1. Dia ngomongin apa sih? Tradisi Tabuik mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai leluhur yang dianut oleh masyarakat Pariaman. Oh, jadi dia membicarakan tentang tradisi Tabuik yang merupakan tradisi budaya dan nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat Pariaman. Pariaman itu ada di Sumatera Barat ya. Sekarang paragraf kedua. Secara keseluruhan, tradisi Tabuik adalah contoh nyata dari budaya yang menjadi perekat sosial. Jadi tradisi ini merupakan tradisi perekat sosial. Itu informasi penting dari masing-masing paragraf. Sekarang kita cari nih jawaban A, B, C, D yang memuat 2 informasi tadi. Yaitu yang mana teman-teman? Yaitu yang A, ya kan? Tabuik mencerminkan kekayaan budaya, nilai-nilai luhur, ya kan? Nah, ini ada di paragraf 1. Dan menjadi perekat sosial masyarakat Pariaman, ya kan? Ini ada di paragraf 2 tadi, ya kan? Sama kan? Nah, sekarang yang B, budaya Tabuik menjadi contoh nyata perekat sosial dan mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Pariaman. Ini hanya ada di paragraf 1 aja tadi. Yang C, upacara Tabuik menjadi media untuk mengenalkan budaya, memperkuat pariwisata, dan menjaga warisan leluhur. Nah, kalau kita lihat di paragraf ya, yang C ini hanya ada di paragraf 1 ya. Ya kan? Nih, di akhir kalimat nih. Menjaga tradisi leluhur, ya kan? Yang D, tradisi Tabuik mencerminkan peristiwa historis yang penting dan menjadi perekat sosial masyarakat Pariaman. Nah, kalau yang D ini hanya ada di paragraf 1 juga. Ya kan, di sini memperingat peristiwa historis. Oke. Jadi kurang tepatnya di situ. Selanjutnya teman-teman, kita beralih ke soal nomor 10. Setelah membaca teks tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan? Ya, kita lihat ya, teks bacaannya ini membicarakan tentang apa. Bersepeda adalah kegiatan yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga menguntungkan untuk kesehatan dan rekreasi. Oh, jadi dia membicarakan tentang aktivitas bersepeda yang bermanfaat bagi kesehatan dan juga sebagai rekreasi.
Dengan bersepeda kita dapat menikmati keindahan alam, menjaga kebugaran fisik, dan menurunkan resiko penyakit jantung. Bersepeda juga mampu meredakan stres, meningkatkan suasana hati, dan mengurangi kecemasan. Bahkan bersepeda dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Oh, artinya dia membicarakan tentang apa teman-teman? Manfaat ya. Manfaat sepeda. Oh, manfaat bersepeda ya. Sepeda dengan bersepeda salah. Artinya berbeda maksud saya. Kalau sepeda itu bendanya, kalau bersepeda itu aktivitasnya. Nah, sekarang kita lihat dari A, B, C, D. Mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah yang B. Bersepeda bermanfaat bagi kesehatan jasmani dan rohani ya. Kalau jasmani itu tentang fisik tubuh kita, kalau rohani itu kejiwaan kita. Sekarang nomor 11. Di sini ada dua teks. Yang ditanyakan adalah perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah. Nah, untuk nomor 11 ini jawaban yang paling tepat itu adalah menurut saya adalah yang B. Kenapa? Karena teks 1 ini sebagian besar semuanya itu menggunakan bahasa populer atau bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan tanpa kita harus mencari tahu artinya itu seperti apa di kamus. Kalau teks nomor 2 ini terdapat istilah asing. Nah, di sini contoh istilah asing itu di garis miring ini. Nah, tulisannya dimiringkan. Reseller, kemudian franchise atau waralaba dan lain sebagainya tadi. Nah, jadi tepat ya jawabannya adalah B. Nomor 12 sekarang teman-teman. Sama ya, di sini ada dua teks. Kita lihat dulu pertanyaannya. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah. Nah, untuk nomor 12 ini jawabannya adalah yang apa teman-teman? Jawabannya adalah yang C kalau menurut saya ya. Teks 1 itu kronologis, teks 2 itu adalah analogi. Nah, sekarang kita lihat nih. Teks 1 kenapa dia sebagai kronologi. Sekarang kita lihat perkembangan fisiologis manusia dimulai sejak bayi. Nah, kata di sini ada kata dimulai, ya. Kemudian mereka belajar mengenal dunia melalui indera dengan interaksi dengan orang tua. Nah, kemudian dilanjutkan kemudian selanjutnya, terus setelah itu ada setelah itu dan terakhir. Nah, itu merupakan kata-kata yang menunjukkan bahwa ada kronologi ya atau tahapan ya. Nah, tahapan tentang apa? Tentang perkembangan psikologis manusia tadi. Kalau teks nomor 2 ini bersifat analogi. Kenapa? Di sini ditekankan nih di awal kalimat, kehidupan manusia diibaratkan seperti metamorfosis pada kupu-kupu. Ya kan? Ada kata diibaratkan. Jadi manusia itu diibaratkan dengan kupu-kupu. Hampir sama nih, dianalogikan seperti itu. Nah, jika teman-teman memperhatikan di bagian akhir ya, di sini ada kata sama seperti, ya kan? Nah, pada akhirnya manusia dapat terbang meraih mimpi dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya, sama seperti kupu-kupu yang terbang bebas dan hinggap dari bunga ke bunga. Ini juga kata yang mengindikasikan sebuah analogi ya. Sekarang 13 teman-teman. Di sini ada informasi tentang data suhu udara rata-rata di Indonesia 10 tahun terakhir dari 2015 hingga 2024. Kita lihat dulu pertanyaannya. Komentar yang sesuai dengan data suhu udara rata-rata di Indonesia ditunjukkan nomor berapa? Kita lihat ya. Nomor 1, berbagai pihak perlu mencari solusi peningkatan suhu udara rata-rata karena suhu tertinggi telah tercatat pada tahun 2024. Oke, kita lihat ya di sini. Yang paling tinggi itu adalah 27,5 ya, tahun 2024 ya. Kemudian ini urutan nomor 1 ya. Kemudian di bawahnya itu ada di tahun 2016 nih 27,3 nomor 2
Kemudian diikuti 2023 nomor 3. Kemudian di bawah 27,2 itu ada 27,1 ya. Nih, ada 2 nih. Kita kategorikan 4 aja ya. 4. Kemudian di bawahnya lagi itu ada 26,9. Nih, sama yang ini. Ya, ini berarti 5. Ya kan? Kemudian di bawahnya lagi ada nggak? Ada nih. Oh, sorry, kekecilan ya. Nah, di bawah lagi ada nih 26,8. Berarti ini adalah 6. Ya. Ya kan? Nah, terus di atasnya tadi 2021 26,9 tadi, ini kita kategorikan 5 ya tadi ya. Nah, gitu ya. Jadi ya tepat ya nomor 1 ini. Oke, sekarang kita lihat nomor 2, pernyataan nomor 2. Masyarakat Indonesia perlu mengantisipasi cuaca panas yang mungkin terjadi setelah tahun 2024. Nah, nomor 2 ini kurang tepat. Kenapa? Karena di sini ada kata yang mungkin terjadi. Kalau yang mungkin terjadi berarti ini adalah sebuah prediksi ya. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah komentar, bukan prediksi. Yang nomor 3, kerjasama semua pihak perlu ditingkatkan untuk memutus rantai kenaikan suhu udara rata-rata di Indonesia yang terjadi sejak 2019. Nah, di sini kurang tepat juga menurut saya. Kenapa? Karena di sini ditekankan itu mulai tahun 2019, sementara di data itu dimulai dari tahun 2015. Jadi kurang tepat nih. Yang nomor 4, suhu udara rata-rata terus mengalami kenaikan sejak 2022 sehingga mengindikasikan perubahan iklim yang semakin ekstrim. Nah, ini bisa nih. Kenapa ditekankan dari 2022? Kita lihat ya. Dari 2022 hingga 2024 itu mengalami peningkatan yang cukup drastis ya, dari 26,8 menjadi 27,2, kemudian meningkat lagi 27,5. Sedangkan dari 2015 sampai 2021 itu kenaikannya naik turun gitu ya. Jadi ada ketidakstabilan di situ. Makanya yang ditekankan di pernyataan nomor 4 itu sejak tahun 2022. Jadi jawabannya apa teman-teman? Yaitu yang B. Nomor 14. Cermati prosedur berikut. Tips membuat jus sehat. Di sini potong buah sayuran setelah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam blender, tambahkan gula madu, haluskan buah sayur 3-4 menit, kemudian konsumsi jus tersebut. Konsumsi jus segera agar nutrisi tetap terjaga. Oke. Pertanyaannya, bagaimana pendapatmu jika langkah pertama tidak dilakukan? Waduh. Kita lihat ya teman-teman, langkah pertama tadi adalah potong buah atau sayur setelah dicuci bersih. Jika kita hilangkan, itu kenapa? A. Jus terkontaminasi bakteri dan buah sulit untuk di blender. Iya, betul sekali. Ya, karena kalau tidak dicuci ya kotorannya ya tidak akan hilang. Otomatis di kotoran itu juga ada namanya bakteri, gitu kan. Yang B, kandungan nutrisi jus berkurang dan tidak layak dikonsumsi. Kurang tepat. Yang C, minuman jus terlalu encer sehingga mengurangi kesegaran rasa. Tidak juga. Minum jus kurang dingin dan hambar serta tidak terasa segar. Tidak juga ya. Jadi yang paling tepat itu yang A. 15. Yang ditanyakan adalah jika kita tidak mengindahkan peringatan tentang bahaya palung laut, apa yang akan terjadi pada orang-orang yang berenang di laut? Nah, berarti ini adalah prediksi ya, atau kemungkinan yang akan terjadi jika orang tetap tidak mengindahkan bahaya terhadap adanya palung laut tadi. Nah, kita lihat ya. Kalau kita baca secara sekilas, kalau teman-teman baca, teks bacanya ini membicarakan tentang bahaya palung laut.
atau laut yang keadaannya itu tenang, tapi justru kondisi itu sangat membahayakan bagi kita karena kita bisa saja terseret oleh air laut atau ombak laut. Nah, pernyataannya nomor 1, orang yang bermain di laut akan tergulung ombak yang tinggi ke pinggir pantai. Bukan ya, justru kita akan ditarik ke tengah laut ya, jadi kurang tepat nih, bukan ke pinggir pantai. Yang nomor 2, perenang dapat terseret ombak sampai ke tengah laut yang akhirnya tenggelam. Ya, betul. Wisatawan akan terbawa arus laut menjauhi bibir pantai dan masuk ke jurang laut. Ya, betul sekali. Nomor 4, perenang akan mengalami tekanan hidrostatis di tepi pantai akibat buih ombak. Nah, di sini di tepi pantai ya, kurang tepat. Hidrostatis itu artinya adalah tekanan kita dalam keadaan diam kalau dalam ilmu fisika. Jadi kurang tepat ya. Maka jawabannya 2 dan 3 ada nggak? Ada dong, yang C. 16. Di sini ada teks dan pernyataan. Yang ditanyakan adalah solusi permasalahan yang tepat berdasarkan teks tersebut terdapat pada pernyataan. Oke, solusi ya. Kita lihat di sini teksnya membicarakan tentang volume sampah di pantai Parangtritis yang mengalami peningkatan selama libur Isra Miraj dan Imlek tahun 2025. Hal ini karena adanya peningkatan jumlah pengunjung pada libur tersebut. Oke, jadi dia membicarakan tentang volume sampah yang mengalami peningkatan pada saat libur panjang, ya kan? Nah, kemudian di sini ditekankan sementara itu pemerintah mengalami keterbatasan dana. Saat ini tim kebersihan baru saja bisa mengerahkan 3 kendaraan roda 3, 1 truk dan sebuah alat berat untuk mengatasi tumpukan sampah. Nah, solusinya apa ya terhadap permasalahan itu? 1, pemerintah harus menambah personel untuk mengelola sampah pada saat musim liburan. Nah, tadi dikatakan kalau pemerintah itu keterbatasan dana ya, otomatis mereka tidak bisa menambah personel atau petugas baru, ya kan? Karena itu akan membebani biaya operasional pemerintah juga. Nomor 2, pengelola memberikan imbauan kepada pengunjung untuk membuang sampah di tempatnya. Ya. Nomor 3, pengunjung wajib membawa pulang sampah sehingga tidak meninggalkan sampah di lokasi. Ya. Nomor 4, pengelola dapat mendesak pemerintah untuk menambah alat untuk mengatasi tumpukan sampah. Nah, ini sama ya. Juga mengarah kepada dana tadi atau keuangan tadi. Jadi jawabannya 2 dan 3, yaitu C. 17. Sama, di sini ada teks dan pernyataan. Yang ditanyakan adalah ciri-ciri game yang termasuk dalam judi online ditunjukkan oleh pernyataan nomor berapa. Ya, kita lihat di sini. Di sini membicarakan tentang kemajuan teknologi berdampak pada game yang semakin bervariasi. Nah, di sini juga ditekankan beberapa game bahkan menawarkan hadiah menarik. Namun hal tersebut juga memicu kekhawatiran publik. Apakah yang publik memainkan termasuk judi online atau game online? Ya kan? Kemudian beberapa game online memang menyediakan layanan berbayar untuk dapat dimainkan dan diakses berbagai fitur tertentu. Oke. Kemudian di paragraf kedua, game online itu dapat dikategorikan mengandung judi jika mengharuskan pengisian saldo. Kemudian saldo tersebut dipertaruhkan pada permainan yang berujung pada penarikan saldo. Oke. Secara tidak langsung, teks ini membicarakan tentang dampak negatif dari game tadi ya, game. Oke. Nah, karena di sini membicarakan atau menekankan tentang dampak negatifnya, maka kita harus mencari pernyataan yang sifatnya negatif juga, ya kan? Kita lihat yang nomor 1, menyediakan berbagai fitur berbayar yang hanya bisa digunakan dalam permainan tanpa bisa diuangkan kembali. Nah, ini merupakan pernyataan yang sifatnya positif ya, jadi kurang tepat.
Nomor 2, memerlukan pengisian saldo yang kemudian dipertaruhkan serta memungkinkan penarikan saldo dalam bentuk uang. Nah, ini bisa nih. Karena di sini juga ditekankan ciri-ciri game itu apa? Ya kan, salah satunya nomor 2 tadi. Nomor 3, memungkinkan pengguna membeli koin yang hanya berlaku di dalam permainan tanpa opsi penarikan saldo tunai. Kalau nomor 3 ini pernyataan positif ya. Nomor 4, menawarkan hadiah yang bisa diuangkan dan memiliki regulasi dan lisensi yang jelas. Dan tidak memiliki regulasi dan lisensi yang jelas. Nah, ini juga pernyataan negatif. Jadi 2 dan 4 ya. Iya, betul. Jadi opsi D jawabannya. Oke, di sini ada 2 iklan soal nomor 18, iklan 1 dan iklan 2. Pertanyaannya, berdasarkan kedua iklan tersebut, iklan laptop manakah yang lebih unggul? Kita lihat opsi A, iklan 1 karena disajikan beberapa tipe seri laptop dan variasi warna. Apakah bisa kita terima? Di iklan 1 juga diinformasikan tentang tipe seri laptopnya ya. Ya kan? Kemudian di di iklan nomor 2 juga sama. Ya, ada yang diunggulkan di situ. Nah, jadi yang A ini kurang tepat. Yang B, iklan 1 karena latar dan tulisan kontras sehingga mudah dibaca. Ya, betul ya. Kalau menurut saya iklan nomor 2 ini karena warnanya kuning, kemudian tulisannya juga kebanyakan ada warna kuning nih, maka sulit dibaca ya informasinya. Nomor yang opsi C, iklan 2 karena penyajian tulisan dan gambar jelas untuk dilihat. Menurut saya tidak bisa dilihat ya. Mungkin teman-teman ada pendapat berbeda, bisa melihat. Yang D, iklan 2 karena sumber pengiklan jelas untuk pembelian barang. Menurut saya tidak jelas ya. Kalau yang teks 1 itu ada nomor teleponnya, kemudian ada IG-nya. Jadi mudah dihubungi. Kalau nomor 2 ini atau iklan nomor 2 tidak ada. Nah, menurut saya untuk soal nomor 18 ini jawabannya adalah yang B ya. Ya. Selanjutnya nomor 19. Kelebihan karya novel tersebut adalah apa teman-teman? Kelebihan karya novel tersebut. Nah, kita lihat di sini. Kutipan novel tersebut membicarakan ketika Greta berusia 8 tahun, gurunya menunjukkan beberapa film tentang keberadaan plastik di laut, beruang kutub yang kelaparan, dan lain sebagainya. Gurunya berkata bahwa peristiwa-peristiwa itu berkaitan dengan perubahan iklim. Greta menangis sepanjang film itu diputar. Teman-teman Greta juga merasakan hal yang sama. Mereka khawatir akan hal itu. Ketika film selesai, mereka mulai memikirkan hal-hal lain. Oh, berarti kutipan novel ini membicarakan tentang ekologi ya, film-film tentang ekologi, gitu ya. Ekologi itu adalah ilmu tentang lingkungan ya, teman-teman. Nah, kelebihan novel tersebut apakah A, tema tentang peran orang tua kontekstual dengan kondisi nyata? Tidak ya, karena dia membicarakan tentang ekologi bukan peran orang tua. Yang B, kritik budaya yang ditampilkan dalam cerita sesuai dengan kenyataan. Bukan kritik budaya tadi saya tekankan adalah ekologi atau tentang kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah, di sini juga ditekankan Greta menyadari bahwa dia bisa melakukan perubahan, mulai berpikir jika orang dewasa tidak akan melakukan sesuatu untuk masa depan, maka anak-anaklah yang melakukan hal tersebut. C, isu ekologi dalam cerita sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa nih. D, nilai ekonomi yang tercermin dalam cerita bersumber dari masyarakat. Ya, bukan membicarakan tentang ekonomi atau perekonomian ya. Jadi kurang tepat. Selanjutnya nomor 20 teman-teman. Cara pengarang menggambarkan watak ibu guru pada cerita tersebut melalui apa? Untuk nomor 20 jawabannya adalah melalui perilaku tokoh. Kenapa perilaku tokoh? Kita lihat di bagian sini nih. Ibu guru mengangguk penuh perhatian. Berarti dia mengangguk ya, itu merupakan perilaku atau tindakan.
Kemudian di sini juga ditekankan ibu guru tersenyum dan mengelus rambut Ani dengan lembut. Itu juga merupakan perilaku tokoh. Artinya watak Bu Ani itu adalah sebagai seorang yang peduli. 21. Latar yang sesuai dengan kutipan cerita tersebut adalah, untuk 21 ini jawabannya adalah yang C menurut saya ya. Di kamar, pagi, dan sedih. Nah, kita lihat dari awal bacaan. Aku menutup kembali pintu lemari pakaian. Nah, pintu lemari pakaian itu kan berada di dalam kamar ya. Kemudian di sini juga ada pagi. Pagi ini berarti waktunya pagi ya, benar ya. Kemudian sejujurnya aku pun juga menangis, tetapi sudah tidak bisa meneteskan air mata lagi. Ini merupakan indikasi suasana sedih. 22. Bukti petang dalam suasana kecewa terdapat pada pernyataan nomor berapa? Ya. Untuk soal nomor 22 jawabannya adalah yang B, nomor 1 dan 4 ya. Nah, di sini langit merah sagad di ufuk barat. Ini kan mengindikasikan waktu maghrib ya, atau petang. Kemudian nomor 4, langkahnya semakin jauh dari rumah, dari anak-anaknya, dari luka hatinya. Ya Tuhan, ini bukan salah mereka. Hamba yang tidak bisa memperkenalkanmu pada mereka. Nah, jadi ini mengibaratkan suasana kecewa dari seseorang orang tua kepada anaknya karena dia tidak memperkenalkan Tuhan kepada anaknya sejak masih kecil, ya kan? 23. Yang ditanyakan di sini adalah tokoh gigi depan digambarkan sebagai sosok yang sombong. Perilaku tokoh gigi depan yang mencerminkan karakter tersebut ditunjukkan nomor berapa? Kita lihat ya. Untuk soal ini jawabannya itu adalah yang D, nomor 3 dan 4. Gigi depan mengklaim bahwa dirinya paling cantik karena ia pertama kali terlihat saat Rani tersenyum. Nah, itu ada di bagian sini nih. Nih, aku juga yang pertama kali terlihat ketika Rani tersenyum. Nah, itu kan mengindikasikan kalau dia sombong ya. Kemudian gigi depan merasa paling penting karena pertama kali menggigit makanan. Nah, juga ada di bagian sini. Aku yang pertama kali menggigit makanan, ya kan? Itu adalah indikasi kalau gigi depan itu bersifat angkuh atau sombong, ya kan? Jadi benar nih jawabannya D. 24. Dalam kutipan cerita tersebut, pengarang mengambil posisi sebagai apa? Nah, jika kita membaca secara cermat teks bacaan ini, dia mengindikasikan bahwa kutipan tersebut menggunakan pengarang sebagai apa, teman-teman? Pelaku utama, ya kan? Di sini menggunakan kata aku, ya kan? Kamarku, kemudian aku lagi, aku, dan dia mengetahui semua kejadian dan terlibat langsung dalam cerita itu juga. Jadi dia sebagai pelaku utama. 25. Amanat cerita tersebut terdapat pada pernyataan apa? Oke, kita lihat ya di sini. Ini membicarakan tentang Kenan berjalan dengan langkah menatap dan bahagia. Senyumnya mengambang, langkahnya semakin lebar dan cepat ketika melihat Tara sahabatnya turun dari bus. Tara, suara Kenan berhasil memecah kerumunan anak-anak yang bergerombol menuju gerbang sekolah. Mendengar suara Kenan, Tara berhenti dan menunggunya. Tar, kamu udah selesai belajar IPA. Belajar IPA buat apa? Kan nggak ada tugas toh. Nanti kan kita ada ulangan IPA. Pak John sudah mengingatkan 2 hari yang lalu. Ragil tadi pagi juga mengingatkan di grup kelas. Jangan bilang kamu lupa, Tar. Mendengar hal tersebut, Tara terkejut. Astaga, Ken, aku lupa dan enggak buka grup. Mana jam pertama pula, gimana nih? Oh, jadi dia ini membicarakan tentang si Tar ini atau Tara ini lupa kalau sebenarnya pagi ini dia ada ulangan IPA. Oke. Amanatnya apa? Kita harus berjuang dan jangan cepat puas dengan hasil yang diperoleh. Saya rasa kurang tepat ya.
ya. Kurang tepat juga. Yang nomor 2, keberhasilan tidak datang tiba-tiba tapi membutuhkan kerja keras. Nah, itu bisa kita terima. Kenapa? Karena ada di bagian sini nih. Nih, bagian sini nih. Nah, Tara, lihat aku dapat berapa. Usahaku mencatat dan belajar nggak sia-sia. Ucapkan sambil memperlihatkan layar gawainya. Oh, berarti si apa namanya? Temannya ini mendapatkan nilai yang bagus karena dia selalu mencatat pelajaran dan belajar. Nomor 3, kita harus peduli dan tidak abai terhadap setiap informasi yang ada. Nah, ini tadi benar ya. Ada di bagian atas tadi nih. Nah, kenapa? Karena sebenarnya si Pak gurunya itu sudah mengingatkan ya, Pak John itu sudah mengingatkan 2 hari yang lalu. Kemudian ketua kelasnya juga sudah mengingatkan di grup kelas. Tapi si Kenan ini lupa, ya kan, dan dia tidak membuka informasi apapun di situ. Makanya dia panik ketika ada ulangan di pagi hari. Maka jawabannya apa teman-teman? 2 dan 3. C. Selanjutnya nomor 26. Konflik pada cerita tersebut disebabkan oleh apa? Untuk nomor 26 ini jawabannya adalah yang C ya. Sinta harus mengikuti ayahnya yang ditugaskan ke Kalimantan. Nah, informasi tersebut ada di bagian sini. Aku dan ibu harus mengikuti ayah ke Kalimantan. Ayah ditugaskan di sana, kemungkinan sampai 5 tahun. Kemudian mereka itu harus berpisah, walaupun bisa sesekali pulang, dan aku akan sangat merasa kehilanganmu. Nah, itu mulai terjadi konflik di situ. 27 yang ditanyakan, perbedaan pola pengembangan kedua kutipan tersebut adalah, menurut saya jawabannya adalah yang D, penyelesaian dan klimaks. Nah, kita lihat ya di sini. Cerita 1, apakah penyelesaian? Bu, saya salah. Saya telah memecahkan gelas ukur ini. Saya bersedia mengganti, Bu, ucap Salsa penuh penyesalan. Ia tahu tidak mudah baginya untuk mengganti gelas ukur itu, namun ia mau bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Nah, di sini dia ingin bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Kemudian ditanyakan lagi nih sama Bu Aida. Benar, Salsa mau mengganti. Benar, Bu. Baiklah kalau kamu bisa membelinya di toko seberang jalan depan sekolah kita. Nah, ini adalah solusi. Ya. Jadi kalau penyelesaian itu pasti harus disertai dengan namanya solusi. Jadi tepat. Kemudian yang cerita 2. Sebuah gelas ukur yang cukup besar pecah, berantakan, tersenggol Santi. Ya. Yang berjejer dengan temannya. Santi melongo, temannya juga melongo. Teman-teman satu kelas memandangi keduanya hening sesaat. Santi cemas, keringat dingin menjalar di wajah dan punggungnya. Ia tidak menyangka akan terjadi seperti itu. Terbayang wajah ibunya yang akan memarahinya. Walaupun ayahnya yang memerah, wajah ayahnya yang memerah menahan amarah juga terbayang. Nah, jadi di sini puncaknya itu adalah ketika gelasnya itu tersenggol oleh Santi dan pecah, dan dia takut dengan ibunya, takut juga dengan ayahnya. Membayangkan saja dia sudah takut, itu sudah mencapai klimaksnya. Dan klimaks itu syaratnya ada sesuatu yang terjadi atau dampaknya, mungkin marah, sedih, kesal, takut, dan lain sebagainya. 28. Perbedaan penggunaan bahasa kedua cerita tersebut adalah, 28 ini adalah yang A ya. Teks 1 itu menggunakan dialog ini ya. Ini dialog antara Damar dan Anton, ya kan? Ada dialog lagi ditandai dengan penggunaan tanda petik ini ya. Sedangkan teks 2 ini disampaikan dengan cara narasi. Ini narasi ya namanya. 29. Yang ditanyakan adalah tema yang diangkat dalam cerita tersebut adalah, 29 ini kalau teman-teman baca teksnya ini ya, teksnya ini membicarakan tentang
seorang anak yang mempunyai kebiasaan untuk menggambar menggambar di air, ya. Dan akhirnya warga-warga tersebut mengikuti apa yang dilakukannya dan dia bersedia untuk mengajari. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, cara membuat. Oh, salah ya. Sorry. Saya salah baca. Tema yang diangkat dalam cerita tersebut adalah, kita lihat di sini ya. Ceritanya ini membicarakan tentang ini ya. Oh, sorry, saya tadi baca soal nomor 30. Nomor 19 ini membicarakan tentang bazar. Bazar dimulai. Siswa yang bertugas berjualan mulai sibuk mempersiapkan dagangannya, ya. Mulai mengambil roti tawar lalu mengolesi bagian di dalamnya dengan selai. Oke, jadi dia ini membicarakan tentang bazar yang dilakukan di sekolah, di mana dia menggunakan sebuah selai yang terbuat dari belimbing wuluh yang ada di depan rumahnya. Nah, kemudian di sini juga ada dialog ya antara si anak dengan bu gurunya tentang manfaat apa aja yang ada dalam belimbing wuluh itu, ya kan? Nah, kira-kira temanya apa teman-teman? Temanya adalah yang D tadi, cara membuat selai belimbing wuluh, ya. Bukan membicarakan tentang manfaatnya secara khusus bagi kesehatan. Bener ya? Jadi lebih tepat tuh yang A, sorry. Manfaat selai belimbing wuluh bagi kesehatan ya. Ya kan? Oh iya, betul nih. Berbagai manfaat untuk kesehatan. Kalau yang B, roti bakar istimewa dengan harga terjangkau. Nah, ini tidak ya. Tidak membicarakan tentang harga di teks bacaan. Yang C, bazar untuk meningkatkan ekonomi siswa. Ini juga kurang tepat. Yang D, cara membuat. Cara membuat juga kurang tepat. Kalau membuat pasti harus ada namanya langkah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, 4, dan seterusnya. Nomor 30. Nah, ini yang saya baca tadi ya. Tadi saya baca di lembar printoutnya salah. Yang ditanyakan adalah peristiwa yang terdapat pada cerita tersebut adalah neona. Nah, kalau yang ini benar tadi jawabannya di melatih warga melukis di atas air seperti yang biasa ia lakukan. Nah, ini ada di bagian sini nih. Nih. Ya kan? Selanjutnya nomor 31. Yang ditanyakan adalah cerita tersebut akan logis jika dilanjutkan dengan kalimat. Nah, kita lihat ya, dari awal teks bacaan ini, kalau teman-teman membaca secara seksama, teks bacaan ini belum ada yang namanya klimaks ya. Klimaks atau puncak masalah. Nah, otomatis titik-titik ini harus kita isi dengan yang namanya klimaks. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya. Rahel menghentikan siaran langsung dan meminta anak itu menjauh. 32. Urutan peristiwa yang tepat adalah, nah, kalau kita lihat di sini nomor 6 itu ada di depan semua ya. Maka ini adalah langkah ke-1-nya. Yaitu kring-kring alarm HP Ray berbunyi. Ray membuka matanya perlahan. Sekarang kita cari langkah keduanya antara 2 dan 3. Ini jam 6 sore Ray tambah ayah. Ray kembali melihat jam di tangannya dan hanya bisa tersipu malu. Itu di nomor 2 ya. Nomor 3, ia kaget karena jarum jam menunjuk pukul 6. Aduh, aku terlambat bangun, teriak Ray. Nah, seharusnya yang lebih tepat itu adalah nomor 3 ya. Dia terkejut dulu, kemudian baru ada teguran dari ayahnya ya. Ya, jadi yang nomor 3. Jadi antara C dan D. Sekarang kita cari langkah ketiganya, yaitu nomor 4. Udah ada ya, bener ya, 4. Nah, sekarang kita cari langkah keempatnya. Jadi langkah 1 tadi 6, ini 2, ya kan? Ini langkah ketiga. Sekarang kita cari langkah
tepatnya. Apakah 5 atau 1? Sementara itu ayah dan bunda sedang duduk santai melihat Ray berburu-buru, hanya bisa tersenyum. Atau nomor 1, setelah Ray mandi dan berganti seragam, ia bergegas menuju bunda. Bunda, Ray terlambat sepertinya. Oke, seharusnya dia masuk kamar mandi dulu ya. Setelah itu baru dia menegur bundanya atau bertanya pada bundanya. Jadi yang lebih tepat itu yang C. Oke. 33. Wah, teks lagi ya. Yang ditanyakan adalah tanggapan yang sesuai dengan cerita tersebut ditunjukkan nomor berapa. Oke, kita lihat di sini teksnya ya. Biar astaga piring kesayangan ibu pecah. Aduh bagaimana ini, seru Mira. Mira memutuskan untuk kabur dari rumah. Sendal ajaib tolong bawa aku pergi jauh sebelum ibu tahu. Benar saja, sendal ajaib itu membawa Mira terbang jauh dari rumah. Ia terbang di atas Tugu Yogyakarta. Lalu Mira melesat terbang di atas Kawah Ijen dan Gunung Bromo. Tak hanya sampai di situ, sandal ajaib Mira melaju lebih cepat. Sandal ajaib itu membantu Mira melintas Selat Bali. Ia pun bisa menyaksikan kemegahan Garuda Wisnu Kencana Bali. Terbesit rasa bahagia di hatinya. Kemudian indah sekali tapi mengapa perasaanku masih saja tidak enak? Mendengar pemiliknya berkata demikian, sandal ajaib melesat lebih cepat. Mira diajak terbang mengitari bundaran HI dan Monumen Nasional. Namun Mira justru makin teringat ibunya. Sandal ajaib melanjutkan tugasnya. Kali ini Mira diajak menjelajahi pulau hingga sampai di Raja Ampat, Papua. Perasaan bersalah Mira tidak juga hilang, malah semakin menggeliut dalam hati dan pikirannya. Sandal ajaib bawa aku pulang ke rumah. Aku harus mengaku pada ibu, ucap Mira lirih. Sandal ajaib mengabulkan permintaan Mira. Sesampai di rumah, Mira agak ragu namun ia meyakinkan diri. Ibu maafin Mira. Mira memecahkan piring kesayangan ibu. Maaf, Mira tidak mengaku pada ibu dan malah memilih kabur, kata Mira. Ibu menerima permintaan maaf Mira dengan pelukan hangat. Ibu lega melihat anaknya pulang. Nah, tanggapan yang sesuai yang mana? 1. Konflik yang dihadirkan dalam cerita tersebut berkaitan dengan eksplorasi keindahan alam Indonesia. Bukan eksplorasi keindahan alam ya, tapi kejadian dia memecahkan piring kesayangan ibunya. Jadi kurang tepat. Nomor 2. Pesan dalam cerita terkesan tidak menggurui karena disampaikan melalui tindakan tokoh dalam respon permasalahan. Ya. Nomor 3. Tokoh utama mengalami perubahan pikiran dan cara pandang seiring dengan alur cerita. Iya, betul sekali ya. Kemudian nomor 4, sudut pandang yang digunakan dalam cerita ini adalah orang pertama karena tokoh Mira menceritakan kisahnya sendiri. Ya, salah ya. Bukan orang pertama tapi orang ketiga. Jadi jawabannya 2 dan 3, yaitu C. 34. Teks lagi ya. Oke. Silakan teman-teman dibaca ya teks bacaan ini. Mungkin bisa di stop dulu videonya. Setelah dibaca kita langsung bahas. Sinopsis kutipan cerita tersebut adalah, nah untuk soal nomor 34 jawabannya adalah yang A ya. Rina meminjam ballpoint pada Andi tetapi lupa mengembalikan. Andi pun menanyakan pada Rina, lalu ballpointnya dikembalikan. Setelah diterima kembali, tintanya sudah habis. Terjadilah kesalahpahaman sehingga persahabatan keduanya renggang. Namun setelah Rina meminta maaf, keduanya kembali bersahabat. Itu merupakan jawaban yang paling tepat. Kalau yang B itu salahnya adalah di bagian sini. Nih, Andi tetap saja kesal padahal di teks bacaan mereka kembali bersahabat. Yang C salahnya di bagian sini, ballpointnya rusak. Nah, pada teks bacaan ballpointnya itu tidak rusak tapi tintanya aja yang habis. Yang D salahnya adalah di bagian sini. Ya, ballpointnya tidak hilang ya, tetapi tintanya saja yang habis. 35. Perbedaan penggunaan bahasa kedua puisi tersebut menggunakan 35 jawabannya adalah yang A. Teks 1 atau puisi 1 menggunakan personifikasi di mana di sini aku masih bersama langit yang masih memelukku, membelai rambutku, bahkan menyela derai air mata. Langit lebih setia darimu. Nah, berarti langit ini adalah sebuah benda mati tapi diibaratkan seperti manusia yang bisa memeluk, membelai rambut, kemudian menyeka derai air mata,
dan berperilaku seperti manusia. Jadi personifikasi. Kemudian majas kedua yaitu majas simile ada di puisi kedua. Simile itu adalah majas yang membandingkan dua hal, ya kan? Tapi dua hal itu dianggap sama atau serupa. Nah, kita lihat di sini, ada di bagian sini nih, ilmu ibarat lentera dalam gulita. Nah, itu adalah majas simile. Kemudian di sini juga ada ilmu laksana nyawa dalam raga. Ya, itu adalah majas simile. 36. Puisi yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, kalau kita baca di bagian teksnya, ini membicarakan tentang loyalitas dalam pertemanan, ya, tentang loyalitas kita sebagai seorang manusia yang harus loyal dan mendukung teman kita, dan kita selalu harus ada di sampingnya ketika dia duka, ketika dia bersedih tanpa mengharapkan imbalan. Nah, puisi yang tepat itu yang mana? Kalau menurut saya, puisi yang tepat itu adalah yang C. Ya, setia kawan tumbuh, bak pohon nan teduh, bersama kita kuat, laksana lidi yang terikat, dalam suka dalam duka kita tetap utuh, persahabatan sejati tak pernah berkhianat. Nah, kalau yang A ini setia pada janji. Nah, ini sudah salah ya. Dia tidak membicarakan tentang janji di situ. Yang B, teman tanpa pamrih. Nah, di sini ada kata pamrih. Pamrih itu lebih berkaitan dengan uang ya. Sedangkan di ilustrasinya itu lebih kepada loyalitas. Loyalitas itu lebih mengarah kepada hubungan atau kesetiaan. Ya, jadi kurang tepat. Yang D, ketulusan hati bersinar tanpa pamrih. Nah, ini sama juga. Ya, jadi kurang tepat juga. Ketulusan adalah cinta yang murni dan abadi. Nah, ini juga tidak membicarakan tentang cinta ya. 37. Istilah yang tidak tepat pada teks tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa? 37 ini jawabannya adalah yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang D, nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 itu salahnya ada di bagian sini. Ya, bagian sini. Di regenerasi ya. Regenerasi itu artinya pemulihan. Nah, sedangkan di kalimat nomor 2 itu membicarakan tentang makanan tempe ya. Seharusnya diganti dengan kata apa? Diganti dengan kata apa teman-teman? Diganti dengan kata fermentasi ya. Sedangkan nomor 4 salahnya adalah di bagian sini, prebiotik ya. Kalau prebiotik itu artinya adalah zat yang mengandung bakteri. Ya, seharusnya diganti dengan kata probiotik. Ya, karena tempe itu dibuat dengan kandungan probiotik bukan prebiotik ya. Salah. Kalau probiotik itu antibakteri. Ya, gitu. Jadi jawabannya benar D, 2 dan 4. 38. Perbaikan istilah bercetak tebal pada teks tersebut adalah, nah kita lihat ya, cetak tebalnya itu ada di kalimat pertama. Ekosistem laut pesisir Indonesia merupakan ekologi berbagai spesies sekaligus menjadi potensi sumber perekonomian masyarakat sekitar. Nah, ekologi itu adalah ilmu lingkungan. Nah, jadi kurang tepat nih ya. Seharusnya itu membicarakan tentang habitat, ya kan? Habitat. Karena di sini ada namanya ekosistem laut, itu merupakan habitat. Yang satu-satunya habitat itu adalah yang A. Nah, kemudian di sini ada kata konstruksi.
Nah, sedangkan kata sebelumnya ada kata pembangunan. Nah, pembangunan dengan konstruksi itu tidak tepat. Kenapa? Konstruksi itu merupakan proses membangun, proses membuat ya. Seharusnya diganti infrastruktur ya. Infrastruktur itu adalah mengacu pada fisik bangunan misalkan. Nah, pembangunan fisik gitu ya. Pembangunan fisik bangunan, ya kan? Jadi yang lebih tepat adalah A. 39. Slogan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, nah, untuk soal nomor 39 ini jawabannya adalah yang D. Buku Jendela Dunia, membaca adalah kuncinya. Kenapa? Karena di ilustrasinya di sini ditekankan tentang minat siswa ketika membaca sangat rendah. Kemudian juga ditekankan siswa itu lebih senang bermain game daripada membaca buku, ya kan? Jadi yang A ini bukan membicarakan tentang cita-cita, salah. Kemudian tentang proses belajar juga salah, bukan juga membicarakan tentang perpustakaan. 40. Cermati ilustrasi berikut. Nah, di sini ada 6 kekerasan di sekolah. Ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kebijakan yang mengandung kekerasan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi dan perundungan. Kemudian, ke-6 jenis kekerasan ini dapat muncul dari berbagai bentuk. Misalkan fisik, perkataan, sosial media, dan tipsnya itu ada beberapa tips. 1. Edukasi tentang toleransi, membangun lingkungan yang aman dan inklusif, dan peningkatan pengawasan. Nah, pertanyaannya, bagaimana deskripsi isi poster tersebut yang sesuai dengan infografis tersebut? Jadi kita diminta untuk mencari deskripsi isi poster yang sesuai. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Ya, kenapa yang A salah? Yang salahnya itu ada di bagian sini. Kebijakan yang menolak kekerasan, ya itu kurang tepat. Yang B juga sama, dia masih menekankan pada kebijakan yang menolak kekerasan. Kemudian yang C juga salah, salahnya di bagian sini. Perlu sosialisasi anti perundungan, itu tidak ada di informasi bacaan. Jadi yang lebih tepat adalah yang D. 41. Teks prosedur yang sesuai dengan cerita tersebut adalah, nah, kalau kita lihat secara tidak langsung, ada sebuah proses di sini, teman-teman. Di mana di sini ada proses tentang cara membuat jebakan kuning. Nah, di sini dikatakan cara membuatnya itu simple. Pertama, botol air mineral bekas dicat menggunakan warna kuning, tancapan bambu kurang lebih 1,5 meter di sekitar kebun dengan jarak 2 meter, kemudian buka tutup botol dan seterusnya ini. Nah, kalau kita cermati jawaban A, B, C, D, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, ya kan? Gitu. 42. Ada iklan tentang es teh jumbo. Ya. Pertanyaannya, mengapa iklan tersebut efektif untuk mempromosikan produk kepada calon konsumen? Nah, kenapa teman-teman? Karena informasi tentang produk disajikan secara lengkap, maka jawabannya adalah A. Ya kan, harganya ada, nomor kontaknya ada, variannya ada, kemudian yang ditekankan juga ada, kemudian gambarnya juga menarik, ya kan, simple tapi inti yang ingin disampaikan juga mudah tercapai. Nah, yang B ini dia tidak menggunakan bahasa yang unik. Kemudian yang C, target pemasaran produk tidak disebutkan ya. Kalimat yang digunakan relatif panjang, tidak ya. Justru kalimatnya singkat, pendek, hanya menggunakan kata-kata yang sifatnya langsung mengena konsumen. 43. Di sini ada sebuah surat untuk sahabatku Alesa. Ya. Tentang sahabatnya ini, Lesa ini ada di Yogyakarta, sedangkan
Kaivia ini ada di Jepang dan dia sudah menemukan teman-teman barunya di Jepang. Nah, mungkin teman-teman bisa screenshot dulu atau stop dulu video ini, baca suratnya, nanti kita akan bahas. Pertanyaannya, sejak berada di Jepang, Kaivia baru pertama kali mengirim surat untuk sahabatnya, Alessa. Setelah membaca surat tersebut, Alessa segera membuat sebuah surat balasan. Nah, surat balasan yang tepat yang mana? Jawaban yang paling tepat itu adalah yang mana teman-teman? Yang D. Kenapa yang A salah? Ya, yang A salah itu di bagian sini. Aku sudah memiliki teman baru. Ya, Via ini sudah menemukan teman baru yang dapat menggantikan posisimu. Nah, ini tidak tepat ya jawabannya. Yang B itu salahnya juga ada di bagian sini. Nah, selama bersekolah di Jogja, itu juga kurang tepat. Seharusnya di mana? Di Jepang ya. Yang C, salahnya apa teman-teman? Salahnya di bagian sini. Tidak khawatir kemarin ketika kamu mengatakan sendirian tidak memiliki teman sebaya di rumah. Itu kurang tepat juga. Jadi yang paling tepat itu yang D, ya kan? Selanjutnya nomor 44. 44 urutan yang paling tepat dalam membuat kopi hitam enak itu yang mana? Nah, jawaban yang paling tepat itu menurut saya adalah yang A. Nomor 1, panaskan air terlebih dahulu, kemudian masukkan bubuk kopi, kemudian jika sudah mendidih matikan api, dan seterusnya. 45. Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf yang rumpang adalah nomor 45 ini jawabannya adalah yang C. Ya, operasi, sistem operasi pada perangkat komputer. Kemudian untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi, ya, jadi lebih tepatnya yang C. 46. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat yang rumpang tersebut adalah, untuk nomor 46 ini jawaban yang tepat adalah yang D. Senyawa itu sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kenapa? Karena kalimat sebelumnya dia membicarakan tentang senyawa, ya kan? Kemudian kalimat selanjutnya dia membicarakan tentang manfaatnya, maka lebih tepat adalah yang D. 47. Di sini ada iklan 1, iklan 2, iklan 3, iklan 4. Di sini ada cover buku, tentang cover buku ya. Nah, iklan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut terdapat pada. Nah, kita lihat dulu nih ilustrasinya. Reva dan Via, siswa kelas 8 SMP Cendana, tampak begitu antusias hari itu. Setelah berhari-hari menyusun, kini saatnya mereka mencari jasa jilid buku berukuran A5 dengan hasil yang berkualitas. Sesampainya di sana, mereka diberikan pilihan berbagai cover buku yang cocok berupa hardcover dan softcover. Mereka memutuskan memilih softcover setelah melalui berbagai pertimbangan. Nah, ilustrasi yang paling tepat itu menurut saya adalah yang iklan 1 dan iklan 4, karena dia menyampaikan informasi tentang soft cover dan hard cover, kemudian juga gambarnya bervariasi, dapat custom design dan lain sebagainya. Kalau yang nomor 2 dan nomor 3 ini lebih menekankan pada soft cover dan covernya itu biasa saja ya. Jadi jawabannya adalah yang 1 dan 4 B. 48. Di sini ada infografis tentang Indonesia jadi negara dengan sistem e-government terbaik keempat ASEAN. Ya, ada informasi infografisnya. Di sini ada peringkatnya, ada nilainya. Nah, paragraf yang sesuai dengan infografis tersebut adalah, kita lihat yang A. Berdasarkan survei e-government 2024, Singapura berhasil menduduki peringkat ketiga dunia dan peringkat pertama ASEAN, Singapura ya. Oke, betul ya. Namun Indonesia mendapatkan nilai 0,79 dan berhasil berada di peringkat keempat ASEAN dan peringkat ke-64 Asia. Indonesia 64 dan 0,79. Oke, betul.
berada di bawah Malaysia dan Vietnam. Apakah berada di bawah Malaysia dan Vietnam? Nah, seharusnya bukan Vietnam tapi Thailand. Ya, jadi kurang tepat. Yang B, berdasarkan survei Government, Indonesia memperoleh nilai 0,79 betul dan menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan sistem e-government terbaik di kawasan ASEAN. Oke. Survei ini mengukur keberhasilan dan memperkuat infrastruktur digital, menerapkan sistem kerangka pemerintah digital yang kuat, dan memperluas konektivitas internet. Saat ini Indonesia masih tertinggal dari Singapura yang berhasil menempati peringkat pertama ASEAN dengan nilai 0,96. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Kalau yang C, salahnya adalah di bagian sini. Ya. Indonesia mendapatkan nilai 0,79 dan berhasil mengungguli Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia. Nah, Malaysia ini tadi ada di atas Indonesia ya. Di atas. Yang D itu salahnya adalah di bagian sini. 0,78. Seharusnya 0,79 ya. 49. Di sini ada teks 1 tentang lebah, teks 2 tentang lebah. Yang ditanyakan adalah, setelah mencermati kedua teks, persamaan dan perbedaan yang dapat kamu temukan adalah, kita lihat nomor 1, kedua teks berisi informasi tentang sengat lebah dan tawon yang mematikan. Tidak ya, bukan membicarakan tentang sengat tawon ya. Teks 1 berisi informasi tentang lebah makanan nektar, dan teks 2 tentang tawon memakan segala. Nah, tepat ya. Ada di sini nih tadi. Lebah itu memakan nektar. Nektar itu adalah cairan yang ada di dalam tanaman atau bunga ya. Kalau tawon itu juga memakan nektar ya. Ya. Nah, walaupun sebenarnya dia juga memakan makanan lain atau disebut juga omnivora ya kan. Nah, oke. Jadi tepat nih. Nomor 3, kedua teks berisi informasi mengenai habitat serta makanan tawon dan lebah. Kurang tepat ya. Teks 1 dan 2 berisi ciri fisik dan alat pertahanan berupa sengat lebah. Oke. Ada ciri fisik nggak? Teks 1 ini ada ciri-cirinya ya. Nah, di bagian sini. Nah, sedangkan di teks kedua juga ada ciri-cirinya. Nah, di bagian sini. Jadi tepat nih 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah D. Terakhir ya teman-teman, soal nomor 50 ada infografis tentang manfaat serat dalam sayur dan buah. Di sini ada informasi serat tidak dapat dicerna oleh pencernaan sehingga serat tidak menghasilkan tenaga dan dibuang melalui tinja. Serat tidak untuk mengenyangkan tetapi dapat menunda pengosongan lambung sehingga orang menjadi tidak cepat lapar. Oke. Teks persuasi yang sesuai adalah yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa yang B salah? Yang B salah itu di bagian sini. Bagian sini nih. Makanan tinggi serat cenderung lebih mengenyangkan sehingga tidak mudah lapar. Padahal di sini hanya sementara ya, hanya menunda. Nah, jadi kurang tepat. Yang C itu salahnya di bagian sini. Nih, olahraga dan tidur. Ya kan? Selain itu seimbangkan juga dengan olahraga rutin dan tidur yang teratur. Padahal di infografisnya itu tidak ada informasi seperti itu. Yang D, salahnya di bagian sini ada kata mie instan, ya kan? Padahal di sini tidak ada, ya kan? Mie instan itu bukan bagian dari makanan yang mengandung serat. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi seperti itu ya teman-teman pembahasan kita terkait dengan soal TPM kedua literasi bahasa Indonesia dari Kota Yogyakarta. Silakan teman-teman untuk belajar kembali dan jangan lupa untuk menyaksikan pembahasan paket B pada video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.